Selamat pagi Bu Tamara dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Melinda Kristi Setiarini dengan NIM 251311407. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis kesalahan ejaan bahasa Indonesia. Tujuan presentasi yang pertama, mengidentifikasi kesalahan ejaan EBI dalam menganalisis. Yang kedua, memberikan perbaikan berdasarkan PUEBI dan KBBI. Dan yang ketiga, menyampaikan kesimpulan mengenai kesalahan yang paling dominan. Kategori kesalahan EBI yang pertama, kata baku. Nomor 2, kata turunan. Nomor 3, penulisan kata depan. Nomor 4, kesalahan pengetikan teks. Nomor 5, gabungan kata. Nomor 6, kata serapan. Nomor 7, redundansi. Nomor 8, tanda baca. Nomor 9, istilah asing. Nomor 10, format citasi. Dan nomor 11, kapitalisasi. Jenis kesalahan yang ditemukan, yang pertama, kesalahan penulisan kata. Yang kedua, penggunaan tanda baca. Yang ketiga, kesalahan penggunaan tanda hubung. Keempat, kesalahan penulisan frasa. Kelima, kesalahan penulisan kata depan. Keenam, kesalahan penggunaan kata serapan. Ketujuh, pengulangan kata. Kedelapan, kesalahan penggunaan dua titik. Kesembilan, kesalahan ejaan dan huruf tidak kapital. Kesepuluh, istilah asing tidak dicetak dengan miring. Dan yang kesebelas, kesalahan format citasi dan penggunaan. Di sini saya akan mempresentasikan dan membahas mengenai kesalahan ejaan, dan di sini saya sudah memperbaiki dengan kata seharusnya. Yang pertama, 3 di antaranya adalah, di sini kesalahannya jelas di antaranya. Jadi seharusnya di spasi antaranya, tidak digabungkan menjadi di antaranya. Yang kedua, nomor 2, sudah didekonstruksi. Kesalahannya adalah di spasi dekonstruksi. Seharusnya di dekonstruksi adalah tidak di spasi, dan itu harus digabung. Nomor 3, sekedar pelajaran. Di sini kesalahannya adalah sekedar. Seharusnya menggunakan kata sekadar. Yang keempat, daya berpikir kritis dan kreatif. Di sini jelas kesalahannya adalah berpikir. Seharusnya menggunakan kata berpikir. Yang kelima, kepemimpinan dan inspirasi. Di sini kesalahannya adalah inspirasi. Seharusnya inspirasi. Keenam, kesatuan. Di sini seharusnya menggunakan kata imbuhan, dan jadi persatuan dan kesatuan. Nomor 7, menjadi semakin masif dan kompleks. Di sini kesalahannya adalah masif dan menggunakan double 2S. Jadi masif, dan sebaiknya adalah masif. Nomor 8, interaksi antar budaya. Di sini kesalahannya adalah antar spasi budaya. Sebaiknya antar budaya itu digabungkan. Nomor 9, berlangsung di ruang-ruang publik. Dan di sini kesalahannya adalah di ruang-ruang, karena di sini kesalahannya digabungkan, sedangkan harusnya di spasi ruang-ruang, karena ruang-ruang termasuk tempat. Yang ke-10, secara real. Di sini seharusnya tidak menggunakan kata secara real, itu adalah bahasa asing, dan sebaiknya adalah menggunakan kata nyata. 11, pandangan hidup. Di sini jelas ini adanya kurang ketelitian dalam pengetikan, seharusnya pandangan hidup. Yang ke-12, antar kelompok budaya. Nah, di sini juga adanya kurang ketelitian dan kurang dalam huruf E, seharusnya kelompok. 13, daerah-daerah pedesaan. Di sini kesalahannya pedesaan karena menggunakan 3 kali huruf A. Seharusnya 2 saja sudah cukup menjadi pedesaan. 14, teknologi informasi komunikasi. Nah, seharusnya perbaikan ditambahi kata dan seharusnya menggunakan informasi dan komunikasi. 15, hubungan antar budaya. Di sini jelas-jelas salah. Antar budaya, kesalahannya adalah menggunakan kata berulang-ulang kali. Sebaiknya antar budaya saja sudah cukup, yaitu kata digabungkan menjadi antar budaya. Ke-16, dalam jangka waktu lama ... Nah, seharusnya kata akhir itu cukup menggunakan kata 1 titik saja. Ke-17, pendidikan multikultural dianggap. Nah, di sini ada kategori teman-teman, yaitu multikultural, sebaiknya multikultural. Yang ke-18, mengakomodir perbedaan kultural. Nah, di sini yang salah itu mengakomodir. Terus
kata yang seharusnya adalah mengakomodasi. Yang ke-19, berlandasan Bhinneka Tunggal Ika. Seharusnya kata B itu huruf besar, Bhinnekanya B-nya huruf besar, T-nya huruf besar, dan I-nya huruf besar. Yang ke-20, ofensif terhadap kebanggaan daerah. Nah, sebaiknya tidak menggunakan V 2 kali, seharusnya ofensif saja. Yang ke-21, kesatuan etnik. Nah, ini juga ada kurangnya ketelitian dalam pengertian tes, sebaiknya kesatuan. 22, dalam mengembangkan kurikulum pembelajaran, ya, mengembangkan di sini adanya kurang ketelitian, kurangnya huruf E, jadi perbaikannya adalah mengembangkan. Ke-23, keberagaman beda budaya harus dijadikan dasar. Nah, di sini benar-benar typo ya teman-teman. Seharusnya pengetikannya adalah budaya. 24, budaya yang berada di sekitar lingkungan peserta di sini perbaikannya adalah di sekitar, di spasi sekitar. Nah, 25, mengembangkan kebudayaan daerah. Di sini juga kurangnya adanya ketelitian, seharusnya kebudayaannya hanya 2. 26, dengan berangkat dari konsep dan realitas budaya tersebut. Di sini jelas salahnya realitas, seharusnya perbedanya adalah realitas dan tidak menggunakan kata berulang-ulang. 27, narasi alternatif kurung buka alternatif histori atau, nah di sini tuh ini tuh termasuk kata asing, jadi kata asing sebaiknya dikasih huruf miring. 28, dalam Abdullah 2012. Di sini cukup Abdullah 2012. Nah, kesimpulan yang saya presentasikan tadi adalah kesalahan EBI yang paling dominan dalam dokumen adalah penulisan kata-kata tidak baku seperti sekedar, masif, dan berpikir. Selain itu, kesalahan typo seperti inspirasi dan kelompok juga banyak ditemukan akibat kurangnya ketelitian dalam penulisan teks. Jenis kesalahan lain yang cukup sering muncul adalah penulisan kata depan yang seharusnya dipisah tetapi ditulis serangkai seperti di ruang dan di sekitar. Meskipun ada kesalahan lain seperti gabungan kata dan kapitalisasi, tiga kategori tersebut merupakan yang paling banyak terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan EBI dalam dokumen masih kurang konsisten dan mempengaruhi ketepatan bahasa. Di sini saya akhiri presentasi saya. Maaf jika ada kesalahan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Ibu Tamara. Terima kasih.